Assalamualaikum teman-teman. Siap belajar rahasia di balik teknologi canggih yang kita pakai setiap hari ini? Hari ini kita akan kenalan dengan kecerdasan buatan atau yang sering disingkat sebagai KA. Tujuan kita ada dua. Pertama, memahami bagaimana KA bekerja melalui 3 langkah sederhana loh. Kedua, kita akan mengenal berbagai jenis-jenis KA yang super keren dan sering kita jumpai di sekitar kita. KA bekerja mirip seperti seorang siswa yang sedang belajar keras. Ada 3 langkah utama yang harus dilakukan. Langkah pertama, yang paling mudah. Kita sebut ini masukan atau data, seperti makanan untuk otak buatan. Data ini adalah semua informasi yang kita berikan. Bisa berupa gambar, suara, teks, atau angka-angka. Ingat ya, contohnya, jika kita mau KA mengenali anjing, kita harus memberinya ribuan foto anjing berbeda. Data harus beragam, bukan hanya foto anjing yang sama, tapi juga anjing yang berlari atau tidur. KA, synchronization. Synchronization. Ingat ya, masukan yang berkualitas adalah kunci utama supaya KA kita bisa belajar dengan baik dan benar. Setelah data masuk, sekarang langkah kedua, proses. Data itu diolah di otak buatan yang disebut model. Model ini bekerja keras mencari pola dan perbedaan di dalam semua data yang sudah ia terima tadi. Semakin sering model KA dilatih dan belajar, semakin pintar dan akurat juga hasil yang bisa ia berikan. Proses ini membuat model KA belajar sendiri dengan mencari hubungan matematis antar data yang ia terima. Contohnya, ia belajar bahwa anjing punya hidung panjang dan kucing punya telinga yang lebih runcing, ya kan? Jika model membuat kesalahan, kita memberinya umpan balik agar dia bisa memperbaikinya dan menjadi lebih pintar lagi. Langkah terakhir, luaran. Setelah belajar, KA bisa memberikan tebakan, saran, atau bahkan karya seni baru. Contoh mudahnya, Spotify merekomendasikan lagu baru yang kamu suka berdasarkan lagu yang sering kamu dengar. Di 3 langkahnya adalah masukan, proses, dan luaran. Mudah kan? Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis KA. Yang pertama adalah NLP. Ini seperti KA yang pintar membaca dan membuat tulisan seperti kita. Hebat! Contohnya adalah chatbot layanan pelanggan yang bisa menjawab pertanyaanmu di aplikasi belanja daring. Cepat sekali! NLP bekerja dengan mencari tahu makna, bukan hanya kata-katanya, tapi juga apa yang kita maksudkan saat menulis. Menerjemahkan bahasa asing secara instan di Google Translate juga menggunakan kekuatan luar biasa dari NLP. Canggih! Jadi, kapanpun kamu membaca teks yang dibuat oleh mesin, itu pasti pekerjaan hebat dari NLP. Selanjutnya, speech recognition. Ini adalah kemampuan KA untuk mendengar dan benar-benar memahami suara yang kita ucapkan. Contoh paling sering kita pakai adalah asisten di ponsel yang mengerti perintah suara seperti "Hai Google, pasang alarm." KA mengubah gelombang suara kita menjadi data teks yang bisa dia proses. Ini yang disebut transkripsi. Loh, kita bisa menulis cepat di ponsel hanya dengan berbicara karena KA mengenali dan mengetikkan semua suara kita. KA menganalisis frekuensi dan intonasi suara kita untuk membedakan kata, seperti mendengarkan kode rahasia. Nah, image recognition ini membuat KA bisa melihat. Ia bisa mengenali wajah, tulisan, dan semua gambar. Pernah pakai Google Lens? Kamu bisa mencari tahu nama bunga hanya dengan memotretnya. Ajaib sekali. Ini juga yang dipakai ponsel untuk mengenali wajahmu saat dibuka, memastikan hanya kamu yang bisa mengaksesnya. Di pabrik, KA mengenali cacat pada produk atau menghitung jumlah barang tanpa bantuan mata manusia sama sekali. Setiap kali kita mengambil gambar atau video, KA menggunakan image recognition untuk memahami apa yang dia lihat. Autonomous agents adalah KA yang bisa bekerja sendiri tanpa harus terus-menerus dikendalikan oleh manusia. Keren! Contoh paling terkenal adalah mobil Tesla yang bisa parkir sendiri tanpa bantuan pengemudi. Sungguh luar biasa hebat! Robot-robot di pabrik atau drone pengantar barang juga autonomous agents karena mereka mengambil keputusan sendiri. Bagian ini terus-menerus mengumpulkan data dari lingkungan untuk menghindari tabrakan dan memilih jalur yang terbaik.
Autonomous agents pada dasarnya adalah robot canggih yang bisa mengambil keputusan tanpa perlu bantuan manusia setiap detik. Ini yang paling canggih, KA generatif. Ia bisa menciptakan hal baru, seperti gambar, musik, atau cerita yang unik. Contohnya, aplikasi pembuat gambar yang bisa menciptakan naga terbang di atas sekolah kita. Padahal itu tidak nyata. KA generatif bisa menciptakan lagu atau melodi baru yang belum pernah didengar orang, hanya dari beberapa perintah. Ia juga dapat menulis cerita pendek atau puisi baru. Hanya perlu kita beri ide tentang karakter dan temanya. Generative AI adalah masa depan kreativitas. Membantu kita membuat karya yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Hebat! Kita sudah belajar 3 cara kerja KA. Masukan, proses, dan luaran. Semuanya berkesinambungan dan penting. Kita juga sudah kenalan dengan 5 jenis KA keren. NLP, Speech, Image Recognition, Autonomous, dan Generatif. Ingat, KA ada di sekitar kita untuk membantu tugas sehari-hari. Jadi jangan takut untuk mempelajarinya lebih jauh ya. Terima kasih sudah belajar bersama kami hari ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya yang pasti lebih seru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa coba Google Lens untuk mencari tahu nama benda-benda di rumah ya.